benar-benar baru. Jadi sebagai pembicara kedua dan pembicara ketiga juga penting untuk pay attention atau mendengarkan juga argumentasi dari teman kalian untuk melihat loopnya di mana atau bolongnya kira-kira temanku ini di mana, sehingga kita bisa menambal, ataupun kalau ternyata udah bagus ya kita bisa bermain dalam konteks lain yang belum dibicarakan oleh pembicara pertama kita. Jadi dalam debat bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan lawan dan juga mendengarkan teman sendiri. Tentang bantahan dan komparasi di saat yang bersamaan. Artinya apa? Sebelumnya ada yang perlu dipahami bahwa pembicara ketiga harus menghindari argumen baru, hal yang belum pernah dibawakan pembicara sebelumnya. Jadi ketika kalian sebagai pembicara ketiga di case building menemukan ide yang bagus, tolong jangan disimpan, jangan egois, jangan kayak oke, aku ntar nanti mau save the best for the last. Jadi supaya keren banget di akhir baru nyampein argumen yang bagus-bagus, jangan. Karena bakalan fatal. Sebagai juri kita walaupun ngerasa argumen tersebut bagus, tapi karena telat dibawain atau tidak ada di awal perdebatan, kita nggak bisa hitung argumen tersebut. Sehingga jadi pada akhirnya aturannya tim kalian bisa menang, tapi akhirnya kalah karena late argumennya telat. Jadi sebagai pembicara ketiga di case building pun kasih aja semuanya ke pembicara 1-2 ide-ide kalian. Karena nantinya tugas kalian adalah memberikan bantahan yang lebih spesifik, menambal apa yang kurang dari pembicara 1 dan 2 kalian, lalu kemudian memberikan komparasi ke dewan juri mana nih tim yang jauh lebih bagus gitu, dengan menjelaskan kelas perdebatannya. Nah, makanya pembicara ketiga tersebut harus memberikan perbandingan argumen dan juga memberikan alasan tambahan baik dalam bantahan maupun argumentasi. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah memang mendengarkan juga pembicara 1-2 kalian, dan ketika kalian rasa bahwa ada nih penjelasan dari pembicara 1 dan 2 yang kurang, kalian bisa tambah. Nah, di beberapa kasus lain bahwa sebagai debater tentu kita punya harapan untuk jadi guest speaker, nggak munafik. Saya sendiri dulu perwakilan LDPI tingkat nasional dari Provinsi Sumatera Barat, karena saya asalnya dari Sumatera Barat, dan saya tahu betul perasaan teman-teman bagaimana ingin berpartisipasi di nasional, pengen punya speaker score yang bagus supaya bisa lolos. Tapi pahami bahwa sebagai pembicara ketiga, hanya karena kita sudah memberikan argumen ke pembicara pertama kedua, bukan berarti poin speaker kita nggak bisa bagus. Karena justru yang diuntungkan sebagai pembicara ketiga ketika kita bisa mengemas argumentasi yang dibawakan pembicara 1 dan 2 jauh lebih baik, bisa menambal detail-detailnya, dan juga bisa memberikan komparasi, mempengaruhi juri bahwa tim kalian yang harus menang, itu menjadi poin yang sangat bagus gitu. Jadi penilaian terhadap poin bagus tersebut tidak hanya karena kalian membawa argumentasi yang benar-benar baru, tapi juga penjelasan yang mendetail dan mendalam. Jadi jangan pernah takut untuk bekerja sama dengan tim, ngasih tahu argumentasinya, jangan egois. Tapi juga ini bukan berarti kalian kehilangan kesempatan untuk dapat poin yang tinggi, tidak sama sekali. Saya dulu pembicara ketiga juga waktu SMA, dan saya alhamdulillah juga lolos di nasional.